Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya di hari ke-12 ini hingga akhir nanti. Semoga Allah memudahkannya dan memberikan kita kekuatan untuk terus melaksanakan berbagai macam ibadah di hari ini. Salawat dan salam marilah juga kita selalu limpah dan curahkan ke hari kelak juga kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para teman dakwah dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Ada sebuah pertanyaan menarik di bulan suci Ramadan ini yang patut kita ketahui dan perlu kita jawab bersama, yakni apakah ada bedanya bulan Ramadan saat ini dengan bulan Ramadannya pada masa Rasulullah SAW? Itu harus kita jawab. Kenapa? Karena kita telah menjadikan Rasulullah SAW adalah suri teladan kita dalam berbagai macam aktivitas di kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna, yang kita jadikan sebagai uswah, sebagai teladan dalam berislam. Sehingga harusnya ada sebuah pertanyaan besar dalam diri kita, sudahkah kondisi Ramadan sebagai saat ini yang kita rasakan saat ini di tahun 1444 Hijriah ini sama dengan kondisi di mana Ramadan pada zaman Rasulullah SAW? Apakah ada bedanya? Kalau ada bedanya, kenapa? Masalahnya apa? Karena tentu kita harus membedakan, harus tahu gitu kondisinya. Tentu minimal harusnya yang mendekati bagaimana pelaksanaan ibadah Ramadan di zaman Rasulullah SAW dan generasi-generasi setelahnya. Dan kita juga harus melihat ya, bagaimana sih Ramadan di masa Rasulullah SAW dan generasi masa salafus salih misalnya di tengah kehidupan bermasyarakat. Tentu kita akan melihat di sana bahwa Ramadan pada zaman Rasulullah dan para salafus salih adalah kondisi Ramadan di mana di tengah-tengah masyarakat itu masyarakatnya menjalankan syariat Islam dalam pemerintahan daulah Islam tentunya. Sementara Ramadan kita saat ini yang membedakan. Saat ini adalah Ramadan di tengah kehidupan masyarakat yang sekuler. Apa itu masyarakat sekuler? Masyarakat atau kondisi masyarakat di mana memisahkan aturan kehidupan dengan aturan Islam itu sendiri. Jadi Islam jalan sendiri, aturan di luar sana beda. Di dalam masjid menutup aurat, di luar tidak menutup aurat, misalnya itu sudah biasa. Tentu itu kan melihat ya sekali kelihatan sekali bedanya gitu. Bagaimana kemudian di masa Rasulullah SAW masyarakatnya di tengah-tengah masyarakat diterapkannya syariat Islam di bawah naungan pemerintahan Islam tentunya. Sementara saat ini kita lihat bahwa masyarakat atau kehidupan sosial bermasyarakat kita itu di bawah pemerintahan yang sekuler, pemerintahan yang tidak menerapkan syariat Islam secara kafah, secara sempurna. Terus bagaimana ketika orang berpuasa zaman Rasulullah? Orang-orang yang berpuasa di zaman Rasulullah juga akan menjalani ibadah puasa disertai dengan ketundukan kepada hukum-hukum Allah yang lain dalam kehidupan. Tidak ada kemudian zaman Rasulullah SAW itu ada orang berpuasa tapi kemudian tidak sholat. Orang puasa dia masih membuka aurat misalnya di dalam kehidupan umum. Tidak ada seperti itu. Ya, itu yang harus kita lihat bagaimana kemudian pada zaman Rasulullah SAW bagaimana masyarakat tadi menjalankan kehidupan ibadah puasanya itu disertai dengan ketundukan kepada hukum-hukum Allah yang lain dalam kehidupan. Jadi Ramadan itu bagi mereka ya bukan hanya puasa, bukan hanya tarawih, bukan hanya tadarus saja, tetapi juga bulan dakwah dan jihad pada masa itu, bahkan masa penaklukan. Bagaimana kita lihat banyak sejarah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu melakukan penaklukan ya, di bulan puasa lagi itu ya. Dan perjuangan mereka untuk meraih
pertolongan Allah, memperoleh nasrullah itu begitu luar biasa di bulan Ramadan itu. Sedangkan kalau saat ini ya banyak di antara kita itu tidak terikat dengan Allah dalam kehidupan. Itu nyata sekali dalam kehidupan tadi ya. Kalau kita keluar rumah banyak sekali aurat-aurat itu misalnya yang terbuka di mana-mana gitu. Makanya kalau puasa kan dilakukan di rumah ya. Karena kalau keluar sana kita akan melihat berbagai macam aktivitas yang tidak islami, yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akibatnya ya bulan Ramadan itu seakan-akan cuma menjadi bulan musiman saja untuk taubat dan taat saja. Di bulan Ramadan itu taat gitu. Ketika masa Ramadan berlalu ya mulai berkurang. Sekarang saja kalau kita tengok sholat berjamaah di masjid terkait dengan sholat isya dan sholat tarawih, itu kan sudah berkurang sekali di masjid itu. Orang lebih banyak nggak tahu aktivitas yang lainnya. Ini contoh ya, bahwa kemudian ternyata bulan suci Ramadan kita dengan zaman Rasulullah itu berbeda. Sekarang zaman itu hanya bulan puasa itu hanya musiman saja tadi untuk bertaubat, untuk taat. Ketika Ramadan berlalu ya taatnya mulai berkurang, diganti dengan maksiat lagi yang menggeliat. Orang-orang berubah drastis di bulan Ramadan itu, begitu soleh, begitu kemana-mana pakai kerudung, para artis pakai kerudung, ya rajin beribadah, tadarus, tarawih, ya. Tapi ketika Ramadan berakhir, kembali berbuat salah lagi, ya. Sehingga Ramadan itu hanya seakan-akan menjadi bulan bulan berjibakunya kaum muslimin dalam ibadah ritual saja yang tidak berbekas, sehingga kemudian setelah keluar dari bulan suci Ramadan, ketakwaan itu tidak ada, keterikatan kepada hukum-hukum Allah yang lain itu tidak ada. Tentu kita sangat merindukan ya bagaimana berada dalam kondisi Ramadan yang di dalamnya ada penerapan aturan Islam, sehingga Al-Quran itu tidak hanya dikeramakan lagi yang hanya dibaca saja di bulan Ramadan saja, kemudian syiar Islam juga tidak hanya di bulan Ramadan saja, masjid-masjid penuh ya di setiap harinya, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tentu kita merindukan momen-momen itu, momen di mana bulan Ramadan itu dijadikan momentum untuk kemudian menegakkan agama Allah, sebagaimana tadi di masa Rasulullah SAW, pada perang Badar misalnya itu kan di bulan Ramadan, untuk Mekah, peperangan lain tadi di bulan Ramadan. Tentu kita mengharapkan seperti itu. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin hidup kita itu selalu dilimpahi karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ingin hidup di masa seperti itu, tidak hidup di masa sekarang yang ketika kita mau taat itu begitu berat. Jelas ya, tentu ini pentingnya sekali kemudian kita itu memerlukan sebuah pemerintahan yang islami, pemerintahan yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Ya kenapa? Karena dengan adanya syarat itu, pelaksanaannya itu akan membuat kerahmatan dalam kehidupan kita. Karena dengan pemerintahan Islam juga yang menerapkan syariat Islam, tentu tadi bahwa memang syariat itu sejatinya memang pelaksanaannya diserahkan ya kepada, tidak hanya kepada individu tapi juga kepada negara. Karena yang kita tahu bersama kalau dalam ranah individu tentu kita sudah tahu lah ya ibadah-ibadah ritual, misalnya sholat, zikir, berdoa, berpuasa, haji, itu memang bagian dari penerapan syariat Islam dalam kehidupan pribadi. Sehingga memang sangat urgent sekali saat ini kemudian kalau kita ingin kembali seperti Rasulullah SAW, ingin mencontoh Rasulullah SAW, kita mencintai Rasulullah SAW, tentu kita akan ikuti berbagai macam aturan, termasuk bagaimana penerapan tadi pelaksanaan bulan Ramadan seperti masa-masa Rasulullah SAW. Dan memang ada juga kenapa kita perlu pemerintahan Islam, ya sebuah pemerintah yang menerapkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang pelaksanaannya memang diserahkan kepada jamaah ada, tapi ada juga yang memang pelaksanaan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerlukan negara untuk menerapkannya.
Gak bisa dilaksanakan secara individu. Contohnya apa? Contohnya misalnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi kan nggak mungkin orang lain, kita anggaplah tidak menerapkan aturan Islam gitu, kemudian pemerintahan Islam itu kan nggak seperti itu. Yang bisa menerapkan sistem aturan yang Islami dalam hal ekonomi itu ya hanya bisa negara, pemerintahan tentunya. Sistem sosial, sistem pendidikan, sistem politik, pemerintahan tentunya itu adalah memerlukan sebuah naungan sebuah negara seperti zaman Rasulullah SAW, yaitu daulah Islam. Tentu ini sekali lagi memang ada tuh urgensinya tadi, bagaimana kita hidup di bawah sebuah pemerintahan yang Islami. Kenapa dulu zaman Rasulullah SAW bulan puasanya itu begitu luar biasa? Ya karena tadi memang Rasulullah SAW menerapkan aturan atau syariat Islam dalam kehidupan tadi, ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena itulah kaum muslim itu harusnya tidak hanya berselisih dalam hal ini, karena ini urgen sekali untuk mengangkat seorang pemimpin untuk kemudian menerapkan aturan Islam dan mendakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Ini sudah penting sekali saat ini dengan kita lihat kondisi kita di masyarakat yang begitu sekuler, yang semakin lama semakin jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah penjelasan dari Imam Al-Qurtubi di dalam menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa beliau menyatakan bahwa ayat Al-Baqarah ayat 30 tadi itu merupakan dalil tentang mengangkat seorang imam atau khalifah yang harus didengar dan ditaati taati agar kalimat umat Islam itu menjadi hukum yang diserahkan kepada khalifah, jadi dijalankan. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya mengangkat imam di antara umat dan para ulama. Jadi memang di kalangan ulama pun sebenarnya mengangkat seorang khalifah yang tadi itu melaksanakan aturan-aturan Islam dalam kehidupan bersosial bermasyarakat dalam pemerintahan tadi itu sebenarnya tidak menjadi sebuah perselisihan, dan sudah ada hampir semua imam mengatakan seperti itu, pentingnya mengangkat seorang imam atau khalifah yang menerapkan syariat Islam dalam sebuah pemerintahan yang Islami. Tentu kita sangat merindukan hal itu. Kenapa? Agar kita ini bisa menjadikan Ramadan lebih bermakna, lebih berpengaruh bagi umat. Kita tentu merindukan bagaimana kemenangan demi kemenangan diraih oleh umat Islam, di mana kita saat ini kita rasakan umat Islam itu begitu terpojok di mana-mana, disalahkan terus, ya. Dan itu tentu tidak ingin seperti itu selamanya. Kita sedikit-sedikit yang mencalahkan Islam dan lain sebagainya. Teroris dikatakan Islam, gimana? Begitu itu sebuah hal yang tidak ingin kita dengar dari Islam, dari agama kita yang luar biasa ini. Tentunya kesemuanya itu memerlukan sumbangsih kita di dalam memperjuangkan agar kemudian Islam itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sosial, ekonomi, bermasyarakat dan dalam pemerintahannya, agar kemudian kita benar-benar bisa menjadikan Al-Quran, bisa menjadikan aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita bersama, dan kemudian kita bisa memperoleh kondisi di mana Islam itu diperhitungkan kembali di dunia ini. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.